Selamat siang. Halo, perkenalkan nama saya Erna Rahmawati dari Manajemen Bisnis STI Dharma Agung angkatan 2020 dan teman saya Elsa Putri Oktaviani Manajemen Bisnis angkatan 2020 dari STI Dharma Agung juga. Oke, boleh minta waktunya sebentar, Kak? Ya, silakan. Boleh tahu namanya siapa? Oh iya, perkenalkan nama saya Andini Puspita Dewi. Asal sekolahnya dari mana, Kak? Saya asal sekolahnya dari SMK Laboratorium Global Cikarang Utara. Sebelumnya ambil jurusan apa nih, Kak? Di SMK saya ngambil jurusan Administrasi Perkantoran. Kalau sekarang nama jurusannya Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Oh gitu, oke. Kalau boleh tahu nih, kegiatan sehari-harinya ngapain aja sih nih, Kak? Untuk saat ini sih udah setahun setelah lulus, saya masih kerja. Selain kerja di rumah, saya bantu usaha orang tua, jaga toko di rumah. Oh gitu. Kerjanya sekarang di bidang apa nih, Kak? Kakaknya bagian apa? Saya kerja di bidang admin. Oh, admin. Sesuai ya dengan jurusan yang Kakak ambil sebelumnya. Iya. Ada niatan kuliah nggak, Kak? Ada, cuma mungkin untuk waktu sekarang belum. Oh, oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada kesempatan nih untuk kuliah, Kakak mau ambil jurusan apa? Insya Allah saya kalau ada kesempatan mau ngambil jurusan manajemen administrasi. Oh, manajemen administrasi sesuai ya, mau lanjut terus berarti. Oke. Sebelumnya Kakak udah tahu STI Dharma Agung nggak sih? Belum. Belum. Kalau belum, saya izin share screen ya. Boleh. Gimana Kak, udah muncul di layar belum? Oh, udah, iya Kak, ada. Udah. Tadi kakaknya mau ambil jurusan apa nih, Kak? Manajemen administrasi. Kenapa mau ambil itu, Kak? Alasannya apa nih? Karena saya mau mengembangkan ilmu yang sudah saya pelajari sebelumnya di sekolah. Selain itu, saya juga pengen nyari relasi gitu di ruang lingkup manajemen. Siap, Kak. Nah, berhubung Kakak kan sendiri udah kerja sebelumnya administrasi, terus sekarang kerja juga di bagian admin juga, sesuai searah, sejalan, terus nanti mau ambil jurusan administrasi juga kan. Salah satu cara untuk upgrade jabatan, pastinya Kakak juga pengen upgrade jabatan kan ya, pengen naik jabatan, biar harus naik gajinya juga naik, salah satunya, salah satu alasannya. Caranya gimana sih untuk naik jabatan? Pastinya kan latar belakang pendidikan juga mempengaruhi ya Kak, selain dari skill Kakak yang harus makin meningkat, kemampuan Kakak yang meningkat gitu. Nah, latar pendidikan juga berpengaruh. Nah, salah satu caranya yaitu dengan lanjut pendidikan, yaitu dengan berkuliah. Nah, di Setia Dharma Agung sendiri itu ada 2 program nih Kak, ada kelas reguler dan kelas karyawan. Berhubung Kakak udah kerja, berarti Kakak ambilnya kelas karyawan. Nah, di kelas karyawan ini Kakak bisa ambil pilihan, ada sistem shift dan sistem weekend. Untuk sistem shift sendiri, Kakak itu bisa ambil 4-5 hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, untuk harinya itu tergantung SKS yang Kakak ambil, jumlah SKS per semesternya. Nah, untuk sistem weekend, Kakak ambilnya di hari Jumat dan Sabtu. Nah, kalau untuk sistem shift ini tergantung dari jadwal Kakak kerja. Misalkan kalau Kakak kerjanya dari pagi sampai sore, berarti Kakak ambil kelas malam. Begitupun sebaliknya, kalau Kakak kerjanya malam, berarti bisa ambil kelas pagi, kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk metode pembelajaran di STI Dharma Agung sendiri itu ada 2 metode, Kak. 2 minggu luring dan 1 minggu daring. Untuk selanjutnya program studi yang ada di STIE Dharma Agung. Berhubung tadi Kak kamu ambil administrasi, ada nih Kak, sesuai dengan jurusannya dengan manajemen kan. Administrasi dengan manajemen itu searah, sejalan. Oke. Nah, di program studi yang ada di STI Dharma Agung itu sendiri ada 2 nih Kak. Kakak bisa ambil D3 atau S1. Apa sih perbedaannya D3 dengan S1? Kalau D3 itu dari lama studinya pastinya kalau D3 3 tahun, S1 itu 4 tahun.
Untuk materi perkuliahan, D3 itu memiliki muatan praktik dan fokus pada keterampilan. Untuk S1 lebih berfokus pada teori dan pemikiran ilmiah yang dipelajari. Nah, untuk gelar kelulusan, D3 itu mendapatkan gelar ahli media dan S1 itu pastinya sarjana. Dan untuk tugas akhir nih, Kak, semester 8 untuk S1 itu membuat skripsi, dan untuk D3 membuat laporan hasil magang atau membuat produk yang sesuai dengan jurusan atau studi yang kakak ambil. Nah, untuk programnya D3 itu ada 2, yaitu ada manajemen MICE dan komputer akuntansi. Untuk manajemen MICE sendiri itu singkatan dari Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Prospek kerjanya itu bisa menjadi profesional convention organizer, marketing event organizer, atau event planner. Nah, untuk komputer akuntansi, prospek kerjanya itu bisa menjadi tax officer, admin finance, atau admin accounting. Nah, untuk sarjana atau S1, kakak bisa memilih manajemen bisnis. Manajemen bisnis itu prospek kerjanya bisa menjadi ekspor-impor staff, production and logistics staff, production manager, dan pastinya entrepreneur. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Prospek kerjanya itu bisa menjadi human resource supervisor, recruitment staff, training and development sumber daya manusia staff, sumber daya manusia analisis. Nah, untuk yang terakhir itu ada akuntansi perpajakan. Prospek kerjanya itu bisa menjadi auditor, tax planner, government accounting staff, analisis keuangan, dan tax planner. Selanjutnya, kalau kakak bingung nih mau ambil jurusan apa yang sesuai dengan minat atau nanti prospek kerja kakak selanjutnya, itu kakak bisa langsung chat admin kita aja, bisa mau ke admin 1, admin 2, admin 3, atau mau ke tiga-tiganya juga nggak apa-apa. Kalau misalkan kakak membutuhkan 3 pendapat yang berbeda untuk meyakinkan kemauan kakak ya. Apa sih asiknya kuliah di Setia Dharma Agung itu? Nah, yang pertama, dosen dari kalangan akademis dan praktisi. Yang kedua, biaya kuliah terjangkau dan pilihan waktu yang fleksibel. Yang ketiga, tersedia program magang dan kerja. Yang keempat, pembekalan entrepreneurship dan leadership. Dan yang terakhir itu lokasi yang strategis dekat dengan kawasan industri, seperti kawasannya BBK, Egypt, Hyundai, MM2100, Delta Silicon, dan lain-lain. Nah, gimana nih Kak? Udah tertarik belum masuk Setia Dharma Agung? Tertarik ya setelah kakak jelasin, jadi kayak wah harus masuk sini nih gitu. Karena boleh Kak, gimana tadi kan udah kakak jelasin, selain lokasinya yang strategis di STI Dharma Agung itu ada dosen ya, dosennya yang selain ahli dari akademis, mereka juga ahli berpengalaman dalam praktisi, jadi kayak lebih terjamin gitu untuk pengajarannya. Siap Kak. Gimana mau masuk nggak nih Kak? Kalau ada waktu ya. Siap. Nanti terima kasih ya Kak waktunya telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Semoga kita bisa bertemu di kampus kita yang nantinya kita akan sekampus nih. Oke. Sampai ketemu di Setia Dharma Agung. Terima kasih waktunya Kak.